سيدنا محمد عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالح. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah zat yang seluruh kehidupan kita bergantung kepadanya. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Semua anggota tubuh kita digerakkan oleh Allah Ta'ala. Langit, bumi bergantung kepada Allah. Matahari bersinar datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mata kita ini bergerak digerakkan oleh Allah Ta'ala. Innahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang mendatangkan senyum. Dia juga Allah yang mendatangkan tangis. Kita tidak bisa senyum kecuali senyum datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena lisan kita, mulut kita adalah milik Allah, maka senyum pun datang daripada Allah. Kita pun tidak bisa menangis karena air mata milik Allah. Sedikit pun kita tidak bisa menciptakan air mata kecuali Allah berkehendak keluarkan air mata daripada mata kita. Innahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan kita. Allah juga yang mematikan kita. Berapa liter air kita minum, berapa ton beras kita makan, Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz. Maka tidak akan meninggal dunia sebelum jatah makanan habis masuk dalam mulut kita. Sebelum jatah air habis kita minum, maka kehidupan, bahtera kehidupan akan terus berjalan kepada kita, ibu-ibu. Karena kematian adalah milik Allah, kehidupan adalah milik Allah. Innahu halaka zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya Allah lah yang melahirkan dari seorang ibu anak laki-laki, dan Allah juga yang melahirkan dari seorang ibu anak perempuan. Walaupun kita dengan berbagai macam cara, berbagai macam usaha, berbagai macam gaya ingin anak kita laki-laki, tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang lahir adalah perempuan. Karena anak laki-laki, anak perempuan adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innahu wa agna wa aqna. Sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan seseorang menjadi kaya. Dia juga Allah yang menjadikan seseorang menjadi miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sudah tentukan si A akan kaya kehidupannya, si B akan miskin kehidupannya. Kekayaan dan kemiskinan adalah perkara biasa, tapi perkara biasa ini akan menjadi luar biasa kalau dalam hati tidak ada kalimah la ilaha illallah. Kul may yarzuqukum minas samai wal ardh. Allah bertanya kepada kita semuanya, kul may yarzuqukum minas samai wal ardh. Katakan, siapakah yang menurunkan rezeki daripada langit dan bumi? Siapa yang mendatangkan rezeki daripada langit dan bumi? Amman yamlikus sama wal absar. Siapakah yang menggerakkan sam'a daripada pendengaran kita, wal absar daripada penglihatan kita? Kenapa Allah sebut pertama sam'a baru absar?
karena pendengaran lebih kuat, karena penglihatan lebih cepat dia. Pendengaran lebih cepat dia mendengar. As-sam'a, pendengaran lebih cepat, lebih kuat dia mendengar daripada penglihatan. Seorang bayi ketika dia baru saja lahir dari seorang ibu, maka dia sudah mendengar apa yang diucapkan oleh yang mengelilingi dia, apakah bapak atau ibunya. Maka hendaknya kalimat keagungan Allah yang keluar dari lisan seorang bapak ketika anak lahir. Jangan yang keluar seorang bapak mengatakan, "Oh, kok anak saya perempuan?" Maka yang direkam pertama oleh anak kita dengan pendengarannya adalah bukan kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, "Ibtahu auladakum la ilaha illallah." Bukalah pintu ruang-ruang pendengaran anak kita. Ketika dia lahir dan belajar, dia mendengar. Sejak lahir dia sudah mendengar dan kalimah la ilaha illallah. Maka diperintahkan kita oleh baginda Rasulullah untuk mengazankan di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri, sehingga yang dia dengar adalah kebesaran Allah, karena dia tidak lahir kecuali dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sam'a baru Allah katakan absar. Absar ini adalah penglihatan. Mata seorang bayi baru bisa melihat setelah 3 hari. Baru dia bisa mulai melihat. Tapi kalau mendengar, sejak dia lahir sudah mendengar. Seseorang yang sedang sakratul maut, 3 hari dia mendekati sakratul maut, maka diperintahkan kepada kita yang hidup ini untuk mengelilingi orang yang mau meninggal dunia dengan kalimah-kalimah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang menghadapi kematiannya dengan kalimah-kalimah la ilaha illallah, sehingga kalau orang tua kita menjelang kematiannya, orang-orang khusus yang mengelilingi dia sibuk dibacakan Al-Quran, sibuk ditalkinkan kalimah, karena telinganya tetap mendengar walaupun lisannya tidak bisa berbicara. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalimah inilah kalau seorang anak lahir, dia mulai berbicara, dia bicara Allah, dia bicara kebesaran Allah, dia ucapkan la ilaha illallah. Kemudian kematiannya dia pun ucapkan la ilaha illallah. Walaupun 1000 tahun dia berumur, dia pasti masuk dalam surga Allah Subhanahu. Kelahiran dan kematianlah yang menentukan kita, ibu-ibu. Kelahiran dan kematianlah yang menentukan jalan kehidupan kita. Ya ayyuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Allah bertanya kepada kita, wahai manusia, kenapa kamu mendurhakai aku? Rabbikal karim, padahal aku, firman Allah, sangat menyayangi kamu, kata. Allah bertanya kepada semua orang, kepada semua manusia, ma garraka bi rabbikal karim. Akulah yang melahirkan kamu, aku yang menggerakkan tangan perlahan-lahan. Allah bertanya kepada kita, kenapa Allah melahirkan kita? Allah kasih telinga, kasih mata, kasih kaki perlahan-lahan. Kehidupan Allah berikan kepada kita sejak daripada bayi, membesar menjadi dewasa. Tetapi kenapa kamu lari daripada aku? Ma garraka bi rabbikal karim. Kenapa engkau tidak mendekat kepadaku? Allah bertanya kepada kita. Allah tidak marah kepada kita, tapi Allah hanya bertanya kepada kita, ma garraka bi rabbikal karim. Kenapa engkau tidak datang kepadaku? Kenapa engkau lari kepadaku? Kenapa engkau menjauh daripadaku? Garraka bi rabbikal karim, bi rabbikal karim, padahal aku tetap sayang kepada kalian. Aku tetap sayang kepada kamu semuanya. Sayangnya Allah, seakan-akan Allah berbicara seperti seorang ibu berbicara kepada anaknya. Wahai anakku, walaupun kamu itu tengah malam, ketika engkau tidak bisa bergerak, isyaratnya dia menangis. Seorang ibu sedang asik-asiknya tidur,
maka dia lepaskan letih tidurnya, kemudian dia ambil anaknya yang menangis dengan kasih sayangnya. Walaupun di malam hari kemudian dia buang air kecil, dia buang air besar, sehingga penuh kanan kiri ibunya, penuh dengan nomor 1 dan nomor 2, buang air kecil, buang air besar. Tapi ibu ini tidak akan pernah marah kepada anaknya, tapi semakin sayang, semakin sayang, semakin sayang. Seorang ibu ketika melihat anaknya, Allah Subhanahu wa taala melihat anak tidak bisa bergerak. Mata belum bisa bergerak, tangan belum bisa bergerak, kaki belum bisa bergerak, makanan belum bisa masuk. Tapi seorang ibu akan menjaga dengan kasih sayang yang luar biasa. Tidak sebagaimana seorang bapak. Seorang ibu tidak akan makan kenyang sebelum anaknya kenyang. Seorang ibu tidak akan tidur nyenyak sebelum anaknya tidur nyenyak. Inilah seorang ibu sayang kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, kata Rasulullah, 70 kali daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita 70 kali. Rabbikal Karim, kenapa engkau tidak datang kepada kita? Fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru lidunubikum. Kita manusia yang berlumuran dengan dosa. Mata kita penuh dengan dosa, melihat hal-hal yang Allah tidak suka, Rasulullah tidak cinta. Telinga kita mendengar hal-hal yang Allah tidak suka, Rasulullah tidak cinta. Hati kita bercokol kebesaran makhluk daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita kalau dihisab lebih banyak ke tempat-tempat lalai daripada ke tempat-tempat taat. Tapi Allah sayang kepada kita apabila kita sibuk dalam maksiat, apabila sibuk dalam keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, la'allakum tadzakkarun. Kapan kamu ingat kepadaku? Fafiru ilallah, kapan kamu berlari kepadaku? Allah diinginkan dalam hati kita ini. Kita ingat kepada Allah. Allah sudah berikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Nanti di akhirat ada 3 pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang pertama adalah pengadilan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka seluruh manusia Allah berikan nikmat kepadanya. Innallaha ayati dunya ma yuhibbu wa man lam yuhibbu. Allah akan berikan nikmat dunia ini kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Allah berikan nikmat dunia ini kepada siapa saja. Allah obral nikmat dunia ini. Allah berikan kepada kita yang cinta kepada Allah ataupun kita yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat dunia kepada siapa saja. Karena nikmat dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu dunya yuhibbullah wa man la yuhibbu. Wa man yu'ti dini, adapun nikmat din, nikmat agama ini Allah hanya berikan pada may yuhibbullah, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua Allah berikan nikmat agama, ibu-ibu bapak sekalian. Hari ini jumlah penduduk dunia 7,5 miliar. Tapi yang mendapatkan nikmat agama tidak lebih daripada 2 miliar. Yang mendapatkan nikmat agama tidak lebih daripada 2 miliar. Yang mendapatkan nikmat sholat mungkin hanya berapa persen daripada 2 miliar itu. Yang sholat berjamaah berapa persen daripada yang lebih kecil lagi. Sehingga orang yang mendapat nikmat agama ini lebih sedikit. Qalil, Rasulullah katakan qalil, sedikit jumlahnya. Maka kita lagi mengejar menjadi orang yang sedikit. Jadi tetapi nikmat dunia Allah obral, nikmat agama Allah hanya khususkan kepada orang-orang beriman. Sehingga nikmat agama ini luar biasa, ibu-ibu. Coba dibayangkan ibu-ibu sekalian, Baginda Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah 950 tahun. Inni da'autu biqaumin lailan wa naharan. Sesungguhnya aku mengajak kaumku 950 tahun siang dan malam mengajak daripada kaumnya.
Tetapi apa yang terjadi? Anaknya sendiri tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istrinya sendiri tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah obral hidayah. Coba bayangkan kalau kita pergi dakwah, anak kita tidak dapat hidayah, istri kita tidak dapat hidayah, maka mungkin pening kepala kita, pusing kita punya kepala. Tapi Allah mudahkan hidayah di akhir zaman. Kita bergerak 3 hari saja Allah sudah berikan hidayah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau keluar 3 hari apa yang terasa? Terasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul, rasa cinta kepada masjid. Padahal hanya baru 3 hari saja kita datang kepada Allah. Baru 3 hari saja papiru ilallah, kita itikaf di rumah Allah. Baru 3 hari saja Allah tanamkan dalam hati kita. Allah berikan hidayah, ada mulai bibit cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mulai terasa bibit cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mulai rasa cinta, bibit kita cinta kepada masjid. Kalau tambah lagi Bapak Ibu korban, keluar 40 hari, apa yang Allah berikan? Allah berikan hakikat iman. Allah berikan peningkatan iman. Terasa iman kita meningkat. Karena iman ini tidak bisa meningkat, ibu-ibu sekalian. Maulana Yusuf rahmatullah alaih katakan, kalau seseorang dia hanya beriman karena dia lahir dari seorang ibu bapak yang muslim, maka keimanannya tidak akan bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya semacam iman statis. Iman yang tidak bisa menggerakkan tangan kita meninggalkan hal-hal yang haram. Iman yang tidak bisa menggerakkan kaki kita berangkat ke masjid. Walaupun dia bisa berangkat ke masjid hanya adat saja. Karena puasa hari pertama sampai hari kelima banyak orang sholat tarawih, maka dia sholat tarawih. Tapi ketika hari kelima sudah mulai tambah maju orang tarawih, semakin berkurang orang tarawih. Ini karena apa? Iman statis. Iman yang dia dapatkan hanya kebetulan bapak ibunya muslim. Maka Maulana Yusuf katakan iman yang seperti ini tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul sendiri ada orang yang seperti ini. Ketika satu rombongan orang-orang Arab Badui datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Badui mengiklankan, mendeklarasikan, mengumumkan keimanannya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui di zaman Rasul datang berombongan. Kemudian dia katakan apa? Amanna. Ya Rasulullah, kami telah beriman. Ini di zaman Rasulullah, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia datang kepada Rasulullah, menyatakan dirinya beriman karena dia sudah mengucapkan syahadat. Rasulullah diam. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Rasulullah untuk melanjutkan ayat itu. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk melanjutkan ayat itu. Kullam tu'minu. Katakan ya Rasulullah, mereka ini belum beriman. Kullam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Mereka belum beriman. Mereka hanya sekedar Islam saja. Karena sudah bersyahadat. Imannya baru sekedar syahadat saja. Namanya Muhammad, namanya Ahmad, tapi tidak pernah kenal masjid, subhanallah. Namanya Aminah, namanya Fatimah, tapi pakaiannya tidak beda-beda dengan ide Ayu Komang. Masya Allah, tidak ada beda pakaian. Tidak bisa kita bedakan mana laki-laki perempuan muslim, mana laki-laki perempuan non muslim. Itu baru iman statis saja, iman warisan dari ibu bapak saja. Sebagaimana Rasulullah katakan kepada orang-orang Arab di zaman Rasulullah, kullam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu baru sekedar Islam saja. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena yakin kamu terhadap agama ini belum masuk dalam hati. Kita belum meyakini Islam. Kalau suami-suami kita belum ke masjid, belum benar imannya, Mas. Karena Rasulullah katakan, idza ra'aituhum fil masjid, kamu lihat orang-orang ke masjid, fashadu lahu bil iman, maka persaksikan mereka itu orang beriman.
Jadi kalau sudah ke masjid baru beriman. Kalau belum 5 waktu ke masjid baru sekedar Islam. Tapi jangan bilang sama orang lain berkelahi kita. Kalau bapak-bapak bilang sama tetangga, wah kamu belum beriman, belum ke masjid. Berkelahi untuk orang lain lemah lembut. Untuk diri kita itu wajib keras. Sehingga dakwah memperbaiki diri ini fardu ain. Membenarkan iman kita, membenarkan amal kita, membenarkan zuhud kita, membenarkan dakwah kita dengan keras, ini fardu ain. Tapi untuk orang lain fardu kifayah dengan lemah lembut. Alhamdulillah dia sudah Islam. Walaupun dia masih mabuk malam hari ketuk pintu jam 2 malam. Pemabuk ketuk pintu rumah saya buka pintu. Assalamualaikum, ada apa bapak? Saya mabuk. Oh ya silakan duduk. Kita bersaudara. Punya kalimat yang sama. Saya habis uang saya, kemudian saya kasih uang. Anak saya bangun, kenapa kasih uang? Dia mabuk. Kita kasih uang bukan untuk mabuk. Jangan lihat hari ini. Hari ini mungkin dia mabuk, tapi besok tengok dia, kalau Allah kasih hidayah, bisa-bisa dia lebih taat daripada kita. Ini doa. Orang lain lemah lembut, tapi dengan kita keras. Kita boleh bilang, Rasulullah katakan, Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa dia ke masjid setiap hari 5 kali sehari, hum ahlullah, mereka itu adalah keluarga Allah. Jadi orang yang naik ke masjid baru keluarga Allah. Belum naik masjid belum jadi keluarga Allah. Maka suami kita ibu-ibu dorong naik masjid. Suami kita dorong naik masjid. Jadi kalau suami kita ibu-ibu dorong naik masjid, maka ibu dapat pahala, suami kita dapat 27, ibu dapat 27, bahkan dalam riwayat dikatakan dapat 28 karena mendorong suami kita daripada pergi ke masjid. Maka ibu sekalian, inilah orang-orang Badui ini dikatakan belum beriman karena yakin dia belum masuk dalam hati. Dia tidak yakin bahwa di balik perintah Allah ada kejayaan, di balik larangan Allah ada kehinaan. Dia belum yakin bahwa apa saja yang dia kerjakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia yakin, dia iman. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ruh daripada amal adalah yakin. Maka ulama ajarkan kepada kita, selesaikan masalah dengan amal, tapi syaratnya adalah yakin. Alhamdulillah kita sudah beramal, kita sudah sholat berjamaah, kita sudah keluar 3 hari. Kita sudah 2,5 jam silaturahmi. Tapi ruh daripada amal harus kita hadirkan. Ruh daripada amal adalah yakin. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran tadi, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh baik laki-laki dan perempuan, syaratnya wa huwa mu'minun, dan dia mengimani amal itu, dia meyakini amal itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti dan pasti Allah akan berikan kehidupan baik, kehidupan yang baik di dunia, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan yang lebih baik lagi di akhir. Ini pasti dan pasti. Kalau kita beramal saleh, syaratnya yakin, karena ruh daripada amal yakin. Kalau kita beramal tidak yakin, amal kita hanya adat saja. Seseorang sholat kalau adat macam tarawih tadi, hari pertama, hari kelima semangat karena adat. Hari pertama, hari kelima lami orang tarawih. Orang berjamaah adat, dia berjamaah sebagaimana orang munafik zaman Rasulullah, dia berjamaah karena dia malu. Tapi ketika dia sudah tidak punya uang, dia tidak lagi berjamaah. Ada satu orang di kampung saya, dia bilang, saya sudah sholat, saya sudah amal, saya sudah berjamaah, tapi susah rezeki saya. Ada orang nggak sholat, rezekinya mudah. Subhanallah. Pertanyaan kita tanda bahwa kita belum beriman. Jadi belum beriman. Jadi memang Allah perintahkan beramal kepada kita. Kita buat amal, pasti amal kita diterima. Kita disuruh berdoa, pasti doa kita diterima. Tetapi ada amal doa yang langsung dibalas cash. Ada yang disimpan oleh Allah mungkin 10 tahun lagi baru dibalas. Ada yang dialihkan kata Rasulullah, mau turun bencana kepada anak kita, tapi karena kita sibuk amal, sibuk doa, jadi bencana datang kepada keluarga kita, tidak jadi pencuri masuk ke rumah kita. Dan yang paling hebat kata Rasulullah, doa amal kita diterima di akhirat. Andai kata hakikat doa diterima di akhirat ini ditampakkan oleh Allah,
maka tidak ada umatku yang berdoa langsung ingin dibalas di dunia. Dia ingin dibalas di akhirat karena balasannya jelas. Tapi hari ini karena terbatas kepahaman kita, maka ingin kita dibalas di dunia. Allah perintahkan, ada masalah kita beramal. Guru kita, para mas, saya katakan perbedaan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Kalau ada masalah dia amal, dia baca Yasin. Belum saja beramal, Allah sudah kasih pahalanya. Kalau ibu-ibu belum saja mau pergi ke pasar, belum belanja dunia, sholat duha dulu, maka Allah akan barakahi apa yang ibu-ibu belanja ke pasar. Kemudian masuk pasar, baca doa daripada doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca doa ini masuk pasar, ibu-ibu belum belanja di pasar, belum dapat dunia, sudah berikan daripada Allah Subhanahu wa taala hapuskan 100.000 kesalahan-kesalahan kita. Dalam satu ayat dikatakan 1 juta dosa-dosa kita diampuni. Ini belum kita belanja ke pasar, Allah sudah kasih akhirat. Allah naikkan 100 derajat kita. Allah berikan 100 kebaikan kepada kita, 100 barakah kepada kita. Ini kalau Pak Hakim wajhaka lidini hanifah, kita hadapkan seluruh kehidupan kita ini kepada agama, kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan barang siapa yang masuk rumah dengan beri salam, maka dia dalam jaminan Allah. Kalau dia meninggal dunia dalam rumah, asal dia sudah beri salam masuk rumah, maka pasti dia masuk surga, kata Rasulullah. Kalau dipanjangkan umurnya, pasti kupialahu rizquhu, kata Rasulullah, dicukupi rezekinya. Jadi syaratnya masuk rumah beri salam. Maka kalau anak kita masuk rumah tidak beri salam, suruh keluar dulu beri salam, karena dia bawa setan, pergi malaikat keluar dari rumah kita. Kalau suami kita tidak beri salam, suruh dia beri salam. Kalau istri kita lupa beri salam, keluar lagi, suruh dia beri salam. Ini sederhana saja. Rasulullah katakan 3 perkara dalam jaminan Allah. Kalau dia hidup dicukupi rezekinya, kalau dia mati masuk surga. Yang pertama itu siapa? Orang yang masuk rumah beri salam. Kalau dia meninggal dunia dalam rumah, dijamin masuk surga. Kalau dia dipanjangkan umurnya, pasti dicukupi rezeki. Kemudian barang siapa yang naik masjid, pergi ke masjid, kalau dia meninggal dunia dalam masjid, maka dia masuk surga. Kalau dia dipanjangkan umurnya, dicukupi rezekinya, kata Rasulullah. Jadi masuk masjid, mati, masuk surga. Kemarin gempa, masuk masjid, gempa lari keluar masjid, salah. Harusnya dia di masjid zikir, subhanallah. Tidak akan mati kita kecuali jatah. Habis jatah makanan minuman kita. Kenapa kita mati cari di luar masjid? Subhanallah. Ini bos sekalian, barang siapa yang pergi dakwah, pergi haji, pergi safar untuk agama, pergi jihad, kalau dia meninggal dunia, dia masuk surga. Kemudian kalau dia ini mati, masuk surga, kalau dia panjangkan umurnya dicukupi rezekinya. Maka ini bos sekalian, ini dengan pandangan apa? Dengan pandangan yakin. Kalau tidak yakin, tidak datang orang ke masjid. Tidak 5 kali datang ke masjid. Kalau yakin, malu tidak datang ke masjid. Subhanallah. Malu tidak datang ke masjid. Kalau dia yakin, maka dengan pandangan basirah, dengan pandangan yakin. Jadi inilah yang bagaimana Rasulullah katakan kepada orang-orang Arab Badui, dia baru Islam karena belum yakin, belum mampu seluruh anggota tubuhnya bergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena imannya iman statis, iman maujud, sekedar lahir dari ibu bapak sudah merasa cukup. Seperti apa? Seperti kodok dalam tempurung, sudah hebat sendiri bunyinya. Baru keluar baru lihat, ada ternyata luas dunia ini. Maka ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak yang mulia, bagaimana iman kita biar meningkat ini? Iman yang paling minimal adalah alladzi dalam hadis dikatakan idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayatuka. Ini iman yang paling ringan yang Allah kehendaki kepada kita. Rasulullah sabdakan idza sa'atka sayatuka wa idza hasanatka sayatuka wa sa'atka sayatuka. Apabila kamu berbuat baik kamu senang, dan kamu berbuat jahat kamu tidak senang, maka kamu beriman. Kita walaupun belum seluruh kebaikan bisa kita kerjakan ibu-ibu, tapi kita punya cita-cita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dan kita senang berbuat baik, kita senang melihat orang berbuat baik, maka ini sudah ada iman dalam diri kita. Kita tidak senang melihat orang berbuat jahat, bahkan kita tidak senang kalau diri kita berbuat jahat. Kita tidak senang, hati kita ada iman dalam diri kita. Walaupun belum seluruh kejahatan bisa kita tinggalkan, tapi hati kita berbisik tidak senang dengan keburukan yang kita lakukan.
tidak senang dengan keburukan yang orang lain lakukan, maka rasa tidak senang itu alamatul iman, adanya iman dalam diri. Ini iman yang paling minimal. Maka iman yang paling tinggi Allah kehendaki adalah alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu rindu dendam berjumpa dengan Allah, rindu berjumpa. Rasanya sebelum waktu zuhur sudah tanya kapan zuhur, sudah azan, tanya istrinya, tanya anaknya. Rindu dendam berjumpa dengan Allah. Man ahabba liqa Allah habba liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Jadi perjumpaan kita kepada Allah dalam taat, dalam zikir, dalam qiraatul Quran, dalam silaturahmi, dan yang paling besar perjumpaan kita kepada Allah dalam dakwah. Mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suami-suami kita, bahkan istri-istri kita, masurah-masurah kita, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dan adalah kamu semua menjadi dai Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyeru Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi, menjadi penyeru-penyeru Allah atas izinnya, wa sirajan munira, dan membawa nur ke seluruh alam, membawa munir, membawa cahaya ke seluruh alam. Setiap ketaatan yang kita lakukan, hakikatnya kita membawa cahaya ini sekalian. Dakwah ini adalah nur. Usaha mengajak taat kepada Allah adalah nur. Semakin banyak kita ajak, semakin besar nur kita dalam diri kita. Ketika suami kita keluar 3 hari, atau kita berpasangan keluar 3 hari, rasa nur dalam hati kita. Kita mulai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada masjid. Ini karena berada di rumah Allah, ada nur dalam hati kita. Wasirajam munira, nur akan menyebar seluruh alam. Dan nur itu akan semakin banyak datang kepada kita, semakin banyak kita berkorban. Semakin habis kita gunakan waktu kita, seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk agama, semakin besar nur dalam diri kita. Ketika kita mati, nur kita sesuai dengan pengorbanan kita di dunia, sesuai dengan mujahadah kita di dunia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam agama, berletih-letih dalam ketaatan, maka Allah akan berikan nur hidayah. Di dunia Allah berikan nur, dan di akhirat akan nur itu menemani dia, mulai daripada dikubur dia, mulai daripada mahsyar dia, mulai dihisab dia, di titian sirat dia, sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nur kita akan semakin besar apabila pengorbanan kita semakin kuat. Sebagaimana perkara dunia. Dunia kita akan datang kalau kita letih-letih untuk dunia. Al-iman ya'ti bidakwah, iman datang dengan dakwah. Tawarkan benda-benda dunia, dunia datang kepada kita. Tawarkan benda-benda akhirat, akhirat datang kepada kita. Benda akhirat adalah nur, salat adalah nur, ta'lim adalah nur, baca Quran adalah nur, zikir adalah nur, dan nur yang paling besar adalah dakwah, mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penuh dengan nur. Maka kalau sibuk kita dalam dakwah, nur datang kepada kita. Al-iman ya'ti bidakwah wa yatarakka bil mujahadah. Dan iman nur ini akan berkembang, akan meningkat kalau kita tambah korban lagi. Macam orang punya toko, dia besarkan modalnya, luaskan tokonya, meningkat dia punya untung. Tetap dunia seperti itu. Tetap akhirat pun begitu. Kalau kita tambah korban, punya uang korban, bahkan lisan kita, diri kita, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli diri-diri kita, harta-harta kita dengan balasan surga. Padahal diri ini milik Allah. Harta kita milik Allah. Allah pancing kita untuk korbankan lagi. Allah ganti yang baru lagi. Pancing korbankan lagi. Allah bukan ganti di akhirat, di dunia pun pasti Allah ganti kalau kita korbankan untuk Allah. Wa yataraka bil mujahadah. Nur iman meningkat dengan korban. Macam orang bisnis, dia besarkan modalnya, besarkan, tingkatkan dia tokonya, semakin banyak dia punya untung. Wa yabqa bil jihad. Nur agama akan bertahan kalau ada suasana. Ada suasana agama setiap hari, maka kita dai ini buat suasana. Karena pilihannya dua. Kalau kita di dalam keadaan bi'atudin, bi'a gairudin. Kalau kita di dalam suasana agama, dalam suasana tidak agama, tidak taat. Kalau tidak dicatat malaikat hakim, dicatat malaikat atid. Itu saja hidup kita kan.
Itu kita hari-hari hanya itu saja. Siapa yang catat? Kalau kita mau berbuat ini siapa yang catat? Oh, kalau malaikat rakib saya lakukan. Kalau malaikat atid saya tidak lakukan. Hanya dua saja. Kalau tidak dalam keadaan bi'atudin, bi'ah gairudin. Kalau tidak dalam suasana agama, ibu-ibu dalam suasana tidak dalam keadaan agama. Maka dikatakan wa yaqul bi'ah. Bertahan nur imani dengan suasana. Maka kita buat suasana. Suami kita suruh gerak 2,5 jam, suruh silaturahmi, suruh ke masjid, bersekalian hadirkan perasaan ibu-ibu sama bapak-bapak di rumah buat musyawarah setiap hari. Jadi kalau ibu-ibu mulai daripada rumah di mahalah, suami kita suruh musyawarah, tanya mereka. Karena Rasulullah Allah firmankan, tanggung jawab dakwah ini bukan bapak-bapak saja kata Allah, tapi ibu-ibu juga, wal mu'minin wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Jadi kita ingin di dunia di akhirat Allah kasih gelar kita itu, sibghah kita itu adalah ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah keluarga yang mendapatkan rahmat Allah. Ini yang kita kejar, Ibu. Kita boleh kaya tapi kita kejar menjadi keluarga yang mendapatkan rahmat Allah. Kita boleh miskin tapi kita kejar bagaimana kita menjadi keluarga yang mendapat rahmat Allah Taala. Kita boleh sehat, kita kejar dengan sehat kita bagaimana menjadi keluarga yang mendapatkan rahmat Allah. Kita boleh sakit tapi dengan sakit kita bagaimana sibghah kita menjadi keluarga yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sayarannya? Ba'du mauliyauba. Ibu-ibu dengan bapak-bapak saling tolong-menolong. Maka tanya istri suaminya apa sudah musyawarah di masjid? Apa sudah pikir agama? Apakah nusa khairun min ibadati sitin aw sab'ana sana? Berpikir sejenak untuk agama lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Maka buat musyawarah di rumah habis taklim, Ibu. Suruh suami kita buat taklim di rumah. Karena taklim itu benda akhirat. Jangan hanya bawa mobil, bawa sepeda motor, bawa uang ke rumah, itu benda dunia. Yang memberati hisab kita, boleh kita bawa benda dunia, tapi jangan lupa suami kita minta dia bawa benda akhirat. Dia cerita kalau dari masjid apa yang dia dapatkan dalam taklim masjid. Apa hadis-hadis yang baru? Sebagaimana sahabat kalau pulang Rasulullah, maka sahabat ini pulang daripada masjid tanya istrinya, apa yang kau dapat dari Rasulullah? Adakah ajaran baru? Adakah hadis baru? Adakah ayat yang baru? Ini ba'du mauliyauba, ini namanya keluarga yang tolong menolong. Akhirnya menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya, jangan sampai kita tidak buat musyawarah. Kalau ibu tidak musyawarah dengan suami di rumah setiap hari, kehilangan pahala ibadah 60-70 tahun. Hadirkan kerugian sangat besar. Kerugian sangat besar kalau tidak pikir agama di rumah. Pikir dunia aja sudah lebih banyak pikir dunia kita. Sudahlah kita duduk. Kita tanya apa amalan istri kita, sudahkah sholat di awal waktu? Terutama ibu-ibu, jangan sampai sholat tidak awal waktu. Jangan sampai sholat ibu-ibu, bapak-bapak masuk fawailul lil musallin. Seorang sahabat bertanya, Abdullah bin Rawayah, Rasulullah, apakah makna fawailul lil musallin? Apakah makna celaka orang yang sholat? Maka Rasulullah menjawab, humul ladzina yuakhiruna sholat an waqtiha. Mereka yang mengakhir-akhirkan waktu sholat hingga habis waktunya. Jangan ibu karena sibuk di dapur, tertinggal sholat zuhur di awal waktu, tertinggal sholat asar di awal waktu, tertinggal sholat maghrib di awal waktu. Belum azan berkumandang kita sudah menyambut Allah, meletakkan sejadah sambil berzikir, sambil baca Quran, sehingga kehusuan kita akan semakin meningkat. Ibarat orang lari, sebelum lari dia sudah pemanasan. Sebelum fafiru ila Allah, sebelum lari kepada Allah sudah pemanasan. Sebelum dipanggil sudah gelar sejadah. Jangan sampai masuhumul ladzina yuakhiruna sholatan waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat hingga habis waktunya. Tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq kata Rasulullah. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Tapi jangan untuk orang, untuk kita ini sekalian. Ini untuk kita, jangan ibu sekali-kali bilang pada orang lain tilka sholatul munafiq. Untuk diri kita keras, ini dakwah, ini panduan untuk diri kita. Suami kita dorong musyawarah harian, tanya amal daripada anak, apa dia sudah jaga, sudah dia baca Quran. Tanya agama ini, karena agama ini yang ditanya di akhirat, bukan benda-benda dunia. Benda-benda dunia yang dihisab memberatkan kita di akhirat. Walaupun Allah boleh kita punya benda-benda dunia, asal digunakan untuk agama. Ini baru selawat bil hijrah, iman ini menyebar dengan hijrah bertebaran. Maka sekarang sudah boleh keluar 40 hari. Ini saya bawa boten namanya. 40 hari semangat.
belajar baca Quran. Subhanallah. Kalau dia mati sekarang masuk surga. Tapi tidak siap mati. Semua kita tidak siap mati ya. Jadi keluar 40 hari, keluar 40 hari. Allah akan berikan hakikat iman. Dorong suami kita keluar cepat-cepat keluar sebelum dikeluarkan masuk dalam lubang tanah. Dimasukkan dalam tanah. Keluar udah tahu umur kita kapan habis. Kapan habis umur kita. Maka suruh suami kita keluar ke sana. Maka inilah ba'du auliya Allah. Bagaimana saling tolong menolong? Tanya suami kita sudah buat taklim di rumah. Tanya suami kita sudah kunjungi rumah, ada satu rumah. Rasulullah katakan arba'ina jiranu, 40 rumah tetangga kita ini. Nanti akan tanya kalau kita ke masjid sendiri. Ya Allah, dia ke masjid sendiri tidak pernah ngajak saya kan. Maka ajak suami kita sudah ada di rumah. 40 rumah kata Rasulullah yang harus didatangi. Wandiran sirat takal akrabin. Kunjungi kerabat-kerabat kami yang dekat. Dia sudah katakan 40 rumah ini kerabat. Makanya 2,5 jam dia bergerak. Tanya suami kita hari ini sudah 2,5 jam. Maka Rasulullah katakan apa? Fisabilillah, berdiri sejenak di jalan Allah, mengajak orang taat kepada Allah. Pahalanya ibu-ibu sekalian apa kalau suami kita berdiri sejenak, bersilaturahmi sejenak, bukan dunia apa untuk ibu-ibu, untuk agama. Dia silaturahmi sejenak, berdiri sejenak, duduk sejenak kata Rasulullah, maka pahala suami yang suami kita dapatkan seperti dia sholat 2 rakaat di depan Hajar Aswad pada malam Qadar. Jadi dalam hadis sekarang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi siapa yang berdiri sejenak, duduk sejenak, jumpa sama muslim, mengajak dalam rangka saling mengajak taat, maka pahalanya apa? Ganjarannya apa? Ganjarannya seperti sholat 2 rakaat depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Coba kalau di Hajar Aswad pahalanya 100.000 Pak, kalau di masjid kita 100.000 banding 1. Kalau kita silaturahmi ngajak niatnya taat, hakikatnya untuk diri kita, karena dakwah itu untuk dakwah kita, untuk diri kita, maka pahalanya seperti tadi 100.000 kali malam Lailatul Qadar 1000 bulan itu 83 tahun Pak. Berarti kalau suami kita berdiri sejenak silaturahmi satu rumah saja, jumpa satu rumah bicara agama, jumpa satu orang bicara agama, maka dia sudah dapat pahala 100.000 kali 83 tahun. Berarti 8.300.000 Pak. Ini umat akhir zaman ini kenapa umurnya pendek tapi di pertama masuk surga karena amalan ini, amalan dakwah. Maka tanya suami kita sudah ada dia buat. Karena apa yang dilakukan oleh suami kita di luar rumah akan dapat isi kita. Kita bergerak suami kita ngajak orang taat, maka dapat juga isi kita pahala sebagaimana suami kita. Rasulullah cerita seperti itu. Ketika seorang sahabat Sahabiah Mutia bertanya, Rasulullah jawab seperti itu. Maka inilah ba'du auliya Allah. Kita tolong menolong. Kalau tolong menolong punya anak kita kalah. Makhluk Allah yang cepat punya anak siapa? Bab 1 kalau punya anak banyak aja. Kita tidak bisa lomba-lomba punya anak seperti babi itu. Babi ini banyak anak-anaknya kan. Kalau kita lomba-lomba buat rumah masalah Allah kita sama orang-orang kafir. Andai kata Allah, aku tidak takut orang-orang muslim, orang-orang beriman yang menjadi murtad, aku akan ciptakan rumah orang-orang kafir daripada emas dan perak. Kadang-kadang macam tadi itu tetangga saya, Masya Allah, kita sholat kok enggak. Saya bilang, sholat ini untuk Allah. Ada doa kita dikabulkan, ada yang disimpan. Pasti Allah senang dengan amalan kita. Ada yang kes, ada yang kos. Jadi ketika kita sudah beramal, kemudian doa kita belum dikabulkan, jangan merasa hati kita tidak sukses. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, sudah letih, lelah, leleh berdoa. Dah dikabul-kabulkan, berhenti kita berdoa. Kita merasa tidak sukses. Padahal kata ulama, kita ini beramal, doa kita dikabulkan, sukses. Beramal, doa kita tidak langsung dikabulkan, sukses juga. Minimal menyelesaikan masalah dengan amal. Kesusahan kita selesaikan dengan amal. Itu yang disebut man amila sholihan. Anak sakit jangan susah, sholat 2 rakaat. Bacakan Al-Fatihah, suruh minum. Kalau belum, sholat 2 rakaat lagi, minum lagi. Ali bin Abi Thalib 6 rakaat sholat hajat, baru putaran gandongnya berputar. Jadi selesaikan masalah dengan amal. Orang beriman ada salah dia buat amal, dia doa baru diusaha. Seorang kafir ada masalah yang dia ingat makhluk, ya dokter yang dia ingat apa. Tapi orang beriman tidak, dia serahkan sama Allah dulu. Anak kita sakit tidak usah pusing sholat hajat, ya Allah sakit anak saya. Engkau yang kasih sakit, engkau juga yang kasih sembuh. Maka saya bacakan ayat kursi, surat Yasin, tiup, kasih minum. Ya Allah sembuhkan saya. Kalau belum disembuhkan minum lagi, sholat hajat lagi, minta lagi. Karena disembuhkan, Allah suruh kerjakan sunnah yang kedua. Sunnah yang pertama tadi, kudratullah. Sunnah yang kedua apa? Sunnatullah, berobat. Tapi kalau sembuh dengan kudratullah, Allah sangat suka. Dengan kudratullah itu Allah sangat suka. Sembuh tanpa berobat. Allah suka kalau hamba itu ada masalah, dia selesaikan dengan kudratullah. Dia tabrak Allah, dia papiruin Allah, dia lari menuju Allah subhanahu
Subhanahu wa taala. Dia serahkan sama Allah kesehatan itu. Tapi kalau sudah sembuh berulang-ulang, memang Allah suruh sunatullah, kita suruh berubah. Seorang disuruh bekerja, tetapi dia yakin bukan pada pekerjaannya. Seorang petani tidak boleh yakin rezeki datang dari sawah. Seorang pedagang tidak boleh yakin rezeki datang daripada pasar. Allah buat sistem dua, nizamul zahir, nizamul gaib. Petani boleh ke sawah, pedagang boleh ke pasar, tetapi yakin dia kepada nizamul gaib, kepada Allah subhanahu. Masa yakulun Allah yang beri. Itu qudratullah. Jangan pada sunatullah yakin, tapi kepada qudratullah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Dosa kita telah memenuhi pelupuk mata kita. Dosa kita ibu-ibu memenuhi daripada telinga kita. Dosa kita memenuhi daripada lisan kita. Dosa kita memenuhi daripada hati kita. Maka kita banyak-banyak astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata ayunin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh taskil suaminya, catat namanya kapan 40 hari. Ibu-ibu pun catat kapan keluar bersama suami kita 3 hari. Keluar ini nikmat ibu sekalian. Kalau tidak nikmat boleh potong telinga saya. Bapak-bapak kalau tidak nikmat 3 hari, ambil pisau potong telinga saya. Dulu saya ngolok jamaah 2 tahun. Keluar 3 hari, subhanallah, saya bilang saya akan terus 3 hari, terus 40 hari sampai saya mati. Baru keluar 3 hari sudah gitu. Maka keluar 3 hari, catat nama-nama suami kita, kapan 40 harinya. Sekarang sudah boleh 40 hari. Corona tidak ada nih, penipuan Yahudi corona. Catat 40 hari.